Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 10. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketika jenderal itu terkejut karena Mu Chen hanyalah seorang murid baru, dia tidak yakin jika Mu Chen akan mampu mengemban tugas besar ini. Namun Shen Changsheng berkata jika Mu Chen pasti bisa melakukan hal yang tidak terduga dan kemudian membuat kelompoknya menang. Lin Zheng berharap seperti itu sehingga dia akan lebih menghormati kelompok Shen Changsheng. Jika sampai mereka kalah, Lin Zheng hanya akan menganggap mereka semuanya seperti sampah. Di dalam kemudian Shen Changsheng sudah berhadapan dengan Lin Zheng. Dia mengatakan jika kekuatan Shen Changsheng patut membuat berada di peringkat pertama. Lin Zheng tahu jika kekuatan dari orang ini tidak lemah dari dirinya. Dia yakin jika usia mereka sama, Shen Changsheng pasti akan lebih kuat daripada Lin Zheng ini. Di sisi lain, Li Xuantong dan juga Zhou Qingshan, mereka mulai menunjukkan kekuatan masing-masing dan keduanya telah mengeluarkan jurus yang cukup luar biasa. Namun itu tidak terlalu menarik karena mereka memiliki pengalaman bertarung dan juga kekuatan yang setara. Mereka yang ada di sana lebih fokus pada pertarungan antara Mu Chen dan juga Gu Tianyan yang memiliki perbedaan kekuatan cukup jauh. Gu Tianyan merasa cukup tertarik dengan Mu Chen karena dia adalah murid baru yang memiliki keberanian luar biasa jika dibandingkan dengan yang lain. Hal ini membuat Gu Tianyan memberikan Mu Chen kesempatan untuk membuat langkah pertama. Gu Tianyan merasa jika dirinya memiliki kekuatan jauh di atas Mu Chen dan umur yang juga lebih tua. Namun Gu Tianyan tidak pernah tahu rencana apa yang sudah Mu Chen persiapkan di setiap pertarungan melawannya. Mu Chen yang mendapatkan tawaran ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia segera pergi ke atas udara dan mulai memejamkan matanya. Gu Tianyan tidak menyangka jika Mu Chen mulai membentuk segel dan dia adalah seorang master formasi spiritual. Di sisi lain, Mu Chen sudah bisa menenangkan dirinya dan menggunakan formasi hati untuk membuka formasi spiritual tingkat kelima. Namun Mu Chen belum begitu yakin bisa membuat formasi tingkat kelima ini karena sebelumnya dia hanya mampu mencapai formasi spiritual peringkat keempat. Semua orang yang berada di sana mulai penasaran metode apa yang akan digunakan oleh seorang Mu Chen melawan Gu Tianyan. Dekan Taichang yang melihat dari layar besar di langit mulai tertarik dengan keahlian Mu Chen dalam pelatihan formasi spiritual. Saat suara dari dekan itu terdengar di puncak gunung, energi di dalam tubuh Mu Chen tiba-tiba saja meletus dengan cara yang sangat luar biasa. Siapa sangka bahwa Mu Chen mampu membuat lebih dari 200 segel dan berhasil membentuk formasi tingkat kelima. Gu Tianyan yang melihat hal itu juga mulai merasa jika Mu Chen memang layak menjadi perwakilan ketiga karena mampu memiliki kekuatan seperti ini dan itu tidak bisa dianggap remeh. Mu Chen yang sudah berhasil membuat formasi besar kemudian membuka mata. Dia mulai melemparkan bola logam yang ditutupi bintik-bintik seperti karat. Tak diduga Mu Chen mampu membentuk dua formasi spiritual tingkat 5. Gu Tianyan yang menyaksikan hal ini, raut wajahnya pun berubah sedikit kepanikan. Kedua formasi besar yang telah berhasil dibentuk oleh Mu Chen terus berputar di udara. Para murid-murid yang berada di sana yakin jika Gu Tianyan tidak akan menghina kelompok mereka lagi. Kedua pertarungan lainnya juga cukup terkejut dengan trik yang digunakan Mu Chen. Gu Tianyan memberikan begitu banyak apresiasi karena dengan kondisi Mu Chen yang kekuatannya baru berada di tahap transformasi surga sudah mampu membentuk formasi spiritual sehebat ini. Gu Tianyan juga sudah mulai mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia dengan energi spiritual yang luar biasa seperti api berwarna merah tua meluap-luap dari dalam tubuhnya. Gu Tianyan juga meminta Mu Chen untuk mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dia ingin melihat seberapa kuat formasi tingkat kelima milik Mu Chen ini. Pandangan mata Mu Chen melihat ke udara, tepatnya pada dua formasi yang sudah dia ciptakan,
yaitu formasi spiritual teratai iblis dan juga formasi spiritual yin yang misterius. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen segera mengaktifkan dua formasi yang telah terbentuk itu, dan pada saat hal ini diaktifkan, keduanya mulai berputar dengan cara yang sempurna. Energi yang dikeluarkan juga semakin besar. Formasi spiritual teratai iblis hitam mulai berputar dengan cara yang tidak biasa. Kelopak-kelopak teratai hitamnya mulai melipat dan juga bergerak dengan cara yang cukup indah. Di titik tengah juga telah muncul cahaya hitam berukuran 3 meter. Di sisi lain, formasi spiritual yin dan yang misterius juga mulai mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Hal itu telah membuat udara di sekitar menjadi dingin, bahkan sampai membeku dan membentuk kristal-kristal es. Setelah siap, Mu Chen mengarahkan serangan dari kedua formasi itu ke arah Gu Tianyan. Energi serangan itu terus menghujam tajam ke arah Gu Tianyan ini. Sementara di bawah, wajah Gu Tianyan berubah menjadi sangat suram. Detik berikutnya dia mulai mengaktifkan seni ilahi, peradangan surgawi, dan juga perlindungan naga. Semakin lama semakin terdengar auman naga yang sangat kuat dari seorang Gu Tianyan. Energi spiritual itu seketika berubah menjadi naga yang menyala, berwarna merah. Lin Zeng dan juga Zhou Qingshan yakin serangan yang diatur Mu Chen memberikan efek tekanan yang begitu kuat sehingga Gu Tianyan mengeluarkan teknik pertahanan terkuat miliknya juga. Saat naga itu melingkar, dua garis cahaya serangan Mu Chen mulai melaju pesat tanpa ada keraguan sama sekali. Detik berikutnya, terdengarlah sebuah tabrakan keras antara serangan Mu Chen dan juga teknik perlindungan naga merah. Kini tatapan mata semua orang mengarah ke tempat Gu Tianyan berada. Kebanyakan dari mereka berharap Mu Chen berhasil dalam serangan kali ini. Debu-debu yang sangat tebal, bekas benturan, masih terus menyelimuti tempat itu. Tak ada satupun orang yang tahu keadaan dari Gu Tianyan saat ini. Tidak lama kemudian debu-debu tebal itu pun menghilang tertiup angin dan muncul sosok Gu Tianyan yang masih bisa berdiri dengan tegak. Dia saat ini hanya mengalami kelumpuhan satu tangan untuk sementara waktu. Gu Tianyan bersyukur bahwa dia menggunakan pertahanan terkuat. Jika tidak, mungkin dia sudah kalah dalam pertarungan melawan Mu Chen. Melihat keadaan Gu Tianyan yang tidak terlalu terluka parah, Mu Chen memutuskan untuk menutup mata kembali dan mulai mengatur metode yang lainnya. Setiap orang di sana terkejut karena Mu Chen masih memiliki metode lain untuk bisa mengalahkan seorang Gu Tianyan. Sementara Gu Tianyan juga penasaran metode apa yang akan dikeluarkan oleh Mu Chen ini. Tidak mungkin Mu Chen mengeluarkan formasi lagi dengan waktu yang sangat sedikit ini. Tidak lama, Mu Chen mulai membuka mata. Ternyata dia telah menggunakan metode tubuh Dewa Petir. Semua orang yang melihat hal itu cukup kecewa dengan Mu Chen karena serangan ini akan jauh dari kata cukup jika melihat kekuatan seorang Gu Tianyan. Meskipun kekuatan fisik dari tubuh Dewa Petir milik Mu Chen dianggap luar biasa, tapi hal ini tetap menjadi keresahan di hati para murid-murid Akademi Beijing. Mu Chen yang melihat raut wajah kecewa dari rekan-rekannya itu tidak terlalu peduli dan memilih untuk tetap fokus pada hal yang akan dia lakukan. Hanya dengan beberapa tarikan nafas, Mu Chen sudah berada di tepat di hadapan seorang Gu Tianyan. Sementara Gu Tianyan pun segera membalas serangan dari seorang Mu Chen. Kedua kekuatan ini saling menuju satu sama lain di udara. Semua orang yang menyaksikan hal itu sudah yakin jika mereka akan pulang dengan tangan kosong tanpa kemenangan apapun. Bahkan beberapa orang sudah memalingkan muka karena mereka tidak yakin Mu Chen bisa mengalahkan Gu Tianyan ini. Namun tanpa disadari, Mu Chen sudah membentuk sebuah simbol. Hal ini menimbulkan sebuah ledakan pada tubuhnya. Kekuatan yang sangat menakutkan mulai keluar dengan cara yang tidak biasa. Mata Mu Chen mulai memerah karena menahan rasa sakit demi menyerap energi petir yang sudah dikeluarkan itu. Saat tinjuan energi Mu Chen dan juga Gu Tianyan saling bertabrakan di udara, di saat itu juga petir hitam mulai keluar dari pori-pori tubuh Mu Chen dan dia segera mengarahkan serangan itu ke berbagai arah. Ada beberapa serangan yang mengenai batu dan membuatnya hancur. Hal ini membuat cahaya yang begitu menyilaukan pun muncul. Setiap orang yang berada di sana tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi antara Mu Chen dan juga Gu Tianyan.
Saat cahaya silau itu perlahan meredup, baru mereka bisa menyaksikan jika serangan Mu Chen ada yang berhasil mengenai seorang Gu Tianyan. Semua orang pun penasaran keadaan Gu Tianyan saat ini. Tidak lama kemudian Gu Tianyan kembali berdiri. Terlihat jelas jika sudut bibirnya saat ini sudah mengeluarkan bercak berwarna merah, dan itu adalah cairan merah yang telah dimuntahkan. Gu Tianyan tidak percaya jika Mu Chen masih menyimpan senjata sehebat ini. Selain formasi tingkat kelima, tidak lama Mu Chen juga keluar dari cahaya terang itu dengan penampilan yang dipenuhi petir-petir di seluruh tubuhnya, berkelap-kelip dan juga terkait satu sama lain. Tatapan mata Mu Chen yang biasanya penuh dengan kelembutan kini telah berubah menjadi sangat tajam, seperti makhluk yang mengerikan. Shen Changsheng dan juga Li Xuantong tahu jika itu adalah tubuh fisik Dewa Petir yang sangat luar biasa. Namun kenapa bisa menjadi semenakutkan ini dan memiliki bentuk yang berbeda dari yang mereka pelajari selama ini. Di sisi lain, tepatnya di dalam Akademi Beichang, Dekan Taichang tahu jika Mu Chen menggunakan kekuatan dari petir hitam surgawi. Para tetua heran bagaimana bocah itu dengan berani menyimpan petir hitam surgawi di dalam tubuhnya. Bahkan orang yang berada di level sovereign tidak akan semudah itu menggunakan petir hitam. Dekan Taichang menatap penuh minat dengan Mu Chen. Dia bangga karena di dalam Akademi Beichang mampu menghasilkan murid yang sangat menakutkan seperti Mu Chen. Kembali ke tempat dari arena perburuan, di sana Mu Chen masih mencoba menantang Gu Tianyan untuk melanjutkan pertarungan ini sampai mendapatkan hasil siapa pemenangnya. Gu Tianyan sudah tidak bisa memandang remeh seorang Mu Chen. Meski dia masih berada di tahap awal transformasi surgawi, tapi kekuatannya tidak pernah bisa ditebak, dan ini sungguh tidak manuk akal. Tanpa belas kasihan, Gu Tianyan melangkah maju, membuat energi spiritual miliknya meledak-ledak dan berubah menjadi tombak panjang. Tombak itu pun diarahkan ke arah Mu Chen dengan kecepatan yang tidak bisa dikendalikan. Kekuatan petir yang berapi-api pun segera Mu Chen arahkan tepat pada tombak milik Gu Tianyan tersebut. Kedua energi ini lantas melesat dan kemudian degar. Kedua energi itu pun saling bertabrakan sampai menimbulkan gelombang ledakan yang dahsyat menyebar kemana-mana. Tak disangka dalam sekejap Mu Chen sudah ada di depan Gu Tianyan lagi. Dia langsung mengarahkan dua tinju tepat ke arah Gu Tianyan ini. Sementara Gu Tianyan menganggap Mu Chen bodoh karena berani menyerang dengan jarak dekat. Ia berpikir Mu Chen tidak melihat jarak kekuatan di antara keduanya begitu besar. Gu Tianyan segera mungkin mengeluarkan seluruh energi yang dia miliki dan langsung mengarahkan pada Mu Chen yang berada di hadapannya. Kedua kekuatan itu pun saat ini kembali bertabrakan dan menghasilkan ledakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam sekejap saja pandangan mata semua orang langsung tertuju pada dua lubang besar yang dihasilkan dari pertarungan Mu Chen dan juga Gu Tianyan. Sekali lagi Mu Chen mencoba melayangkan tinjuan yang tertutup petir ke arah Gu Tianyan. Hal ini berhasil membentuk pertahanan spiritual dari seorang Gu Tianyan. Retak, Mu Chen melayangkan satu serangan lagi dan hal itu berhasil membuat tubuh Gu Tianyan terpukul mundur sangat jauh. Bahkan perlindungan energi spiritual yang dia miliki kini telah hancur lebur akibat serangan milik Mu Chen. Di sisi lain, Mu Chen sendiri tidak menyangka jika kekuatan tubuh Dewa Petir akan semenakutkan ini ketika digabungkan dengan petir hitam. Meski keadaan Mu Chen saat ini tidak bisa dibilang baik-baik saja karena cairan merah terus mengalir keluar di lengannya sekarang dengan baju yang juga sudah compang-camping. Tapi dia mulai berpikir jika harus secepatnya menyelesaikan pertarungan melawan Gu Tianyan itu. Sementara Gu Tianyan juga sudah kembali bangkit. Dia menghampiri Mu Chen sambil berkata, "Kekuatanmu yang masih berada di tahap awal transformasi surgawi sudah mampu memaksa diriku sampai sejauh ini. Jika gerakan kali ini kau bisa menahannya, maka akan dianggap kemenangan berada di tanganmu." Tanpa sedikit keraguan pun, Gu Tianyan langsung membentuk formasi segel tombak merah. Dan kemudian naga merah yang berada di dalam tombak itu pun seakan-akan bergerak tanpa henti. Lin Zeng dan juga Zhao Qingshan yang memahami Gu Tianyan sampai terkagum-kagum karena Mu Chen mampu memaksa orang itu mengeluarkan senjata terkuat miliknya. Mata Gu Tianyan mulai mengunci pada Mu Chen. Dengan penuh amarah, dia pun melangkah ke depan dan langsung berteriak, "Tombak besar surgawi berkekuatan naga!"
Serangan ini langsung mengarah pada Mu Chen, sementara Mu Chen yang sudah bersiap mengeluarkan segel formasi harimau putih dan juga kura-kura hitam. Tidak lama, ketiga hewan besar itu pun saling bertabrakan di udara, yaitu antara naga merah, harimau putih dan juga kura-kura hitam. Gelombang yang dihasilkan dari energi yang saling bertabrakan itu sangatlah dahsyat. Bahkan semua orang di sana bisa merasakannya. Mu Chen dan juga Gu Tianyan yang berada di barisan paling depan harus menahan efek dari serangan ini. Namun karena energi yang dihasilkan dari ketiga hewan itu sangatlah dahsyat, mampu membuat mereka berdua terlempar jauh ke belakang dan kemudian menabrak bebatuan yang ada di belakangnya sampai hancur. Mereka yang merasakan kekuatan energi itu juga terlempar cukup jauh, tapi masih bisa bangkit. Semua orang pun penasaran dengan hasil pertarungan kali ini karena serangannya adalah serangan yang dahsyat dan mungkin itu akan menjadi sebuah serangan penentu kemenangan. Tidak lama Gu Tianyan keluar dalam keadaan yang sungguh memprihatinkan. Semua orang pun segera melihat ke tempat Mu Chen berada, dan bebatuan di tempat Mu Chen terkubur saat ini juga sudah mulai bergerak. Tanpa apa-apa Mu Chen mampu naik dengan keadaan yang juga cukup memprihatinkan. Namun untungnya Mu Chen tidak pingsan dan masih mampu untuk berdiri. Semua orang pun merasa heran dengan kemampuan Mu Chen yang bisa melesat begitu hebat hanya dalam waktu beberapa bulan saja di dalam Akademi Beijing. Susuan dan juga Suling Er bersyukur Mu Chen masih bisa selamat dalam hal ini. Berbeda ekspresi dengan Luo Li yang memang dari awal sudah yakin jika Mu Chen pasti akan menang. Tidak lama kemudian Mu Chen berkata pada Gu Tianyan, "Senior Gu Tianyan, jika kau masih belum puas dalam pertarungan kali ini dan masih ingin bertarung, mungkin aku masih mampu melayani dirimu 1 atau 2 jurus lagi." Namun seorang Gu Tianyan tetap memegang teguh janji dan juga ucapannya di awal. Dia memutuskan jika hari ini dia kalah dari Mu Chen. Hal itu membuat para murid yang ikut dalam kompetisi berburu ini sangatlah senang. Banyak dari mereka yang tidak memandang Mu Chen sebagai murid baru, namun sebagai penyelamat di dalam ujian kali ini. Bahkan keluarga Wang yang merupakan Wang Tong, Wang Song dan juga Wang Lei cukup terharu karena perjuangan Mu Chen yang sangat luar biasa dan hasilkan sesuatu yang cukup memuaskan. Sorak-sorai setiap orang di sana terus bergema atas kemenangan Mu Chen. Namun masih ada 2 pertandingan lagi antara Shen Changsheng dan juga Li Xuantong melawan Lin Zheng dan juga Zhou Qingshan. Di puncak 2 gunung saat ini terdapat Shen Changsheng, Li Xuantong, Lin Zheng dan juga Zhou Qingshan. Mereka sudah bersiap untuk menghadapi masing-masing lawan yang telah dipilih. Lin Zheng, Zhou Qingshan bahkan tidak menyangka jika pos pemeriksaan akan menjadi tahap yang seperti ini. Semua siswa pun bersorak dan memberikan dukungan pada Li Xuantong serta Shen Changsheng. Mereka berharap bisa meraih kemenangan dalam hal ini. Di sisi lain, keadaan Mu Chen sudah sangat lemas. Beruntungnya, Luo Li datang tepat waktu untuk memberikan pertolongan. Luo Li langsung membawa tubuh dari Mu Chen untuk bersandar. Kemudian Mu Chen yang melihat rasa khawatir dari seorang Luo Li, dia sangat bersyukur karena memiliki gadis cantik ini. Luo Li pun mengatakan, "Apakah kau baik-baik saja, Mu Chen?" Mu Chen pun menjawab, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Aku telah memenangkan pertandingan ini untukmu dan aku ingin kau mendapatkan pemberdayaan cahaya rohani kali ini." Luo Li yang mendengarkan hal itu pun langsung memeluk tubuh Mu Chen karena terharu. Di sisi lain, pertarungan antara Shen Changsheng dan juga Li Xuantong melawan Lin Zheng dan juga Zhou Qingshan masih berlanjut. Mereka mulai melayangkan serangan satu sama lain. Namun hal yang tidak terduga terjadi. Lin Zheng dan juga Zhou Qingshan mengakui kekalahan atas Li Xuantong dan juga Shen Changsheng begitu saja tanpa ada perlawanan yang sebenarnya. Hal ini membuat para siswa terkejut, tapi menurut aturan yang ada, jika pihak lawan sudah mengalah, maka akan dianggap sebuah kemenangan. Semua siswa pada akhirnya bersorak-sorai dengan keras karena usaha mereka selama 1 tahun tidak berakhir sia-sia dan setiap dari mereka akan mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual. Tidak lama kemudian Mu Chen, Shen Changsheng dan juga Li Xuantong mendapatkan hadiah berupa kristal roh tingkat raja yang sangat kuat dan memiliki tinggi sekitar 3 meter. Lin Zheng dan juga Zhou Qingshan memberitahukan
jika dalam 3 hari mereka akan menuju ke aula hukuman dan masing-masing dari mereka akan mendapatkan pendampingan penatua untuk mengambil tindakan. Muchen juga bertanya apakah bisa mentransfer pemberdayaan cahaya spiritual ini pada orang lain. Kedua tetua pun berkata jika pemberdayaan ini bisa juga didapat oleh orang yang memiliki kristal roh peringkat raja. Mendengarkan hal itu, Muchen tanpa ragu memberikan setengah kristal roh yang dimilikinya kepada Luoli, dan perburuan kali ini pun bisa dianggap semuanya selesai karena sudah ditentukan siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang akan ikut di dalam pemberdayaan. Sama seperti di arena perburuan, saat ini di aula akademi semua orang juga memandang kagum serta iri pada sosok-sosok yang berpengaruh, terutama pada Muchen yang mampu mengalahkan Gutian Yan dengan pertarungan yang cukup memuaskan. Tidak lama semua murid yang ikut dalam perburuan sudah dikirim kembali ke dalam Akademi Beichang. Ketika satu persatu orang datang, mereka menerima banyak sambutan dan juga ucapan selamat dari rekan-rekan yang tidak ikut di dalam kompetisi perburuan ini. Setiap orang yang datang akan langsung mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, namun berbeda dengan 4 orang, yakni Muchen, Luoli, Shen Changsheng dan juga Li Xuantong. Mereka akan mendapatkan pemberdayaan spiritual secara privat atau khusus. Keempat orang ini diminta untuk segera beristirahat dan mempersiapkan diri untuk datang ke aula hukuman 3 hari lagi. Shen Changsheng tidak menyayangkan jika Muchen adalah orang yang paling terluka dalam pertarungan kali ini. Awalnya dia yakin jika dia dan juga Li Xuantong harus berjuang mati-matian, namun nyatanya tidak ada hal seperti itu. Melihat keadaan Muchen yang cukup parah, Luoli memutuskan untuk segera mengajak Muchen pulang ke rumahnya. Sesamanya di rumah, Muchen bertambah pucat dan terus memuntahkan cairan merah. Luka ini bukan berasal dari pertarungannya dengan Gutian Yan, melainkan karena energi dari petir hitam surgawi yang sudah digunakan oleh Muchen sebelumnya. Luoli yang menyadari keadaan Muchen sangat parah pun cukup marah karena Muchen tidak memikirkan dirinya sendiri, terutama pada keselamatannya ini. Luoli meminta Muchen untuk berpikir dalam keadaannya sendiri baru memikirkan orang lain. Mendengarkan ucapan dari seorang Luoli membuat Muchen berkata jika dia dalam perjuangan ini tidak sia-sia karena semua orang bisa merasakan manfaatnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen membuat Luoli menangis, dan ketika Muchen menyaksikan hal ini lantas dia memeluknya sambil berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir dengan diriku. Aku juga melakukan hal ini semata-mata untuk melatih diriku sendiri supaya jauh lebih kuat, supaya nantinya di masa depan aku bisa melindungi dirimu setiap saat." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan segera sembuh dari luka-lukanya kali ini dan kemudian dia mendapatkan pemberdayaan spiritual secara privat untuk meningkatkan kekuatan di dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.